Max Havelaar, sebuah novel sejarah karya Multatuli atau Edward Dawes Dekker. Diterbitkan oleh Kanita dan diterjemahkan oleh Ingrid Dwiyani Nimpuno. Audiobook ini disusun per bab. Selain bisa didengarkan di YouTube, juga bisa didengarkan di platform podcast yang biasa teman-teman gunakan. Bila ada kritik serta saran, bisa ditulis di komentar. Akhir kata, selamat mendengarkan. Aku maklar kopi dan tinggal di Lauwerkrijk nomor 37, Amsterdam. Aku tidak terbiasa menulis novel atau karya semacam itu. Oleh karena itu, perlu waktu lama sebelum aku bisa memutuskan untuk memesan beberapa rim kertas ekstra dan memulai buku ini. Yang pembaca budiman baru saja kau pegang dan harus kau selesaikan. Tak peduli kau maklar kopi atau berprofesi lain. Bukan hanya tidak pernah menulis sesuatu pun yang menyerupai novel. Aku bahkan tidak suka membaca hal-hal semacam itu, karena aku seorang pebisnis. Sudah bertahun-tahun aku bertanya kepada diriku sendiri, apa gunanya karya-karya semacam itu? Dan aku takjub melihat kekurang ajaran penyair atau penulis novel dalam menceritakan kisah-kisah yang tidak pernah terjadi. Bahkan kisah-kisah yang seringkali mustahil bisa terjadi. Seandainya aku dalam posisiku, aku maklar kopi dan tinggal di Lauwerkrijk nomor 37. Membuat pernyataan kepada seorang pedagang besar, yaitu orang yang menjual kopi, dan mengucapkan sebagian kecil saja dari kebohongan yang sering ada di sebagian besar dari puisi dan novel, dia akan langsung berhenti menggunakanku dan pindah ke Busling dan Waterman yang juga maklar kopi. Tapi kau tidak perlu tahu alamat mereka. Oleh karena itu, aku sangat berhati-hati untuk tidak menulis novel atau mengucapkan pernyataan palsu apapun. Aku selalu berkomentar bahwa orang yang melakukan hal semacam itu seringkali berakhir buruk. Usiaku 43 tahun, sudah berkecimpung di bursa selama 20 tahun terakhir, dan karenanya aku bisa mengajukan diri kapanpun kau memerlukan orang yang berpengalaman. Betapa banyak firma yang kukenal mengalami kebangkrutan, dan pada umumnya, ketika kulihat penyebab kegagalan mereka, tampaknya sebagian besar dari mereka mengikuti arah yang keliru sejak awal. Semboyanku adalah, dan selalu, kebenaran dan akal sehat. Tentu saja dengan perkecualian kitab suci. Asal-muasal kekeliruan itu bisa ditelusuri hingga ke penyair anak kita, Van Alpen, dalam baris pertama puisinya mengenai anak-anak manis. Apa gerangan yang membuat laki tua itu menyatakan diri sebagai pemuja adik perempuanku, Truci, yang sakit mata, atau adik laki-lakiku, Gerrit, yang selalu mengupil. Akan tetapi penyair itu berkata, cinta
menginspirasinya untuk melantunkan puisi-puisi itu. Semasa kecil, aku seringkali berpikir, sobatku tercinta, aku ingin sekali bertemu denganmu. Dan jika kau menolak permintaan kelerengku atau coklat berbentuk inisial namaku Batavus, aku yakin kau pembohong. Namun, aku tidak pernah bertemu dengan Van Alphen. Kurasa dia sudah mati ketika mengatakan bahwa ayah adalah sahabatku dan anjing kecilku begitu menyenangkan. Kami tidak pernah memelihara anjing, mereka sangat jorok. Walaupun aku jauh lebih menyukai Paulich Windsor kecil yang tinggal di dekat kami di Batavus Street. Semuanya kebohongan, akan tetapi pendidikan terus berlangsung dengan cara seperti ini. Adik barumu datang di antar bakul sayur dalam sebuah kubis besar. Semua orang Belanda pemberani dan murah hati. Bangsa Romawi senang karena kaum Batavir tidak membunuh mereka. Bey dari Tunisia sakit perut ketika mendengar bendera Belanda berkibar. Hertog Alva adalah monster. Surutnya air bertahan sedikit lebih lama daripada biasanya, melindungi negeri Belanda. Omong kosong. Belanda tetaplah Belanda, karena nenek moyang kami tahu cara menangani urusan mereka, dan karena mereka punya keyakinan yang besar. Itulah alasannya. Lalu, muncullah kebohongan lain. Anak perempuan adalah malaikat. Siapapun yang pertama kali mengutarakan pendapat itu pasti tidak pernah punya adik perempuan. Cinta adalah kebahagiaan. Kau melayang dengan kekasihmu atau yang lainnya ke ujung dunia. Dunia tidak punya ujung, dan cinta semacam itu omong kosong. Tak seorang pun bisa mengatakan bahwa aku tidak hidup harmonis dengan istriku. Dia putri direktur Les & Co. Maklar kopi. Tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam perkawinan kami. Aku anggota klub artis yang bergaya dan istriku punya syal India seharga 92 gulden. Tapi kami tidak pernah menuruti cinta konyol yang akan membujuk kami untuk melayang ke ujung dunia. Ketika menikah, kami berjalan-jalan ke Den Haag. Di sana, istriku membeli kain flanel untuk dijadikan kemeja yang masih kukenakan hingga sekarang. Dan cinta tidak pernah mendorong kami lebih jauh lagi. Jadi, menurutku, semuanya itu kebohongan dan omong kosong. Apakah kini perkawinanku kurang bahagia jika dibandingkan dengan perkawinan orang-orang yang gara-gara cinta murni menjadi konsumtif atau mencabuti rambut di kepala mereka? Atau apakah menurutmu rumah tanggaku akan lebih damai seandainya 17 tahun yang lalu aku berjanji kepada mempelaiku dalam bentuk puisi bahwa aku akan menikahinya? Omong kosong. Akan tetapi, aku bisa melakukan hal semacam itu dengan sama baiknya seperti orang lain. Karena menggubah puisi adalah profesi yang jelas lebih mudah daripada mengukir gading. Jika tidak, bagaimana mungkin kembang gula dengan pembungkus bertuliskan kata-kata mutiara dijual begitu murah? Bandingkan saja harganya dengan harga 2 bola biliar. Aku sama sekali tidak keberatan dengan puisi. Jika kau ingin merangkai kata-kata, baiklah. Tapi jangan mengucapkan sesuatu pun selain kebenaran. Jadi, jam berdentang 4 kali, dan sudah tidak hujan lagi. Aku tidak akan mengucapkan sesuatu pun untuk menentang perkataan itu. Seandainya saat itu memang pukul 4 dan hujan memang sudah berhenti. Namun, seandainya saat itu pukul 3 kurang seperempat, aku yang tidak merangkai kata-kata dalam bentuk puisi,
bisa mengatakan, pukul 3 kurang 1/4 dan hujan sudah berhenti. Namun si pembuat rima, karena sudah tidak hujan lagi, terpaksa mengatakan 4 kali. Entah waktu atau cuacanya yang harus diubah, dan hasilnya adalah kebohongan. Dan bukan hanya rima yang memikat anak-anak muda pada kebohongan. Pergilah ke teater dan dengarkan semua kebohongan yang diceritakan kepadamu. Sang pahlawan diselamatkan dari tenggelam oleh seseorang yang nyaris mengalami kebangkrutan. Lalu, seperti yang dikisahkan kepada kita, dia menyerahkan setengah kekayaannya kepada penyelamatnya. Ini pernyataan yang tidak mungkin benar, seperti yang akan kubuktikan berikut ini. Ketika baru-baru ini, topiku tertiup angin dan tercebur ke dalam Prince Craig. Aku memberikan 2 sen kepada lelaki yang mengembalikannya untukku, dan dia merasa puas. Aku tahu sekali, aku pasti akan memberinya sedikit lebih banyak seandainya dia menyelamatkan diriku dari tenggelam. Tapi jelas bukan setengah dari kekayaanku. Karena dalam kasus semacam itu, jelas tercebur 2 kali ke dalam air akan membangkrutkanku. Yang terburuk dari adegan-adegan di panggung itu adalah orang menjadi begitu terbiasa dengan kebohongan, sehingga mereka terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan. Aku ingin sekali melemparkan semua orang yang bertepuk tangan itu ke dalam air, untuk melihat seberapa banyak dari mereka yang bersungguh-sungguh dengan tepuk tangan itu. Aku yang mencintai kebenaran, dengan ini memperingatkan bahwa aku tidak akan menyerahkan setengah kekayaanku karena diselamatkan dari air. Mereka yang tidak setuju denganku tidak perlu mengenalku. Hanya pada hari Minggu, aku bersedia memberi sedikit lebih banyak demi jam rantai emas dan mantel terbaik yang kupakai. Ya, banyak orang dirusak oleh panggung drama, jauh lebih banyak daripada yang dirusak oleh novel, karena kita melihat, kita percaya. Dengan hiasan kertas berkilau dan berenda, semuanya tampak begitu memikat, terutama bagi anak-anak dan orang yang tidak terbiasa melakukan bisnis. Bahkan, ketika mereka ingin menggambarkan kemiskinan, penggambaran mereka pada umumnya berupa kebohongan. Seorang anak perempuan yang ayahnya mengalami kebangkrutan bekerja untuk menyokong keluarganya. Baiklah, kau melihat anak perempuan itu di atas panggung, menjahit, merajut, atau menyulam. Nah, hitunglah jumlah sulaman yang dibuatnya di sepanjang babak itu. Dia mengeluh, mendesah, berlari ke jendela. Dia melakukan segalanya, kecuali tekun meneruskan sulamannya. Keluarga yang bisa dihidupi dengan pekerjaan semacam itu pasti tidak punya banyak keperluan. Anak perempuan ini tentu saja menjadi pahlawan. Dia menolak godaan lelaki perayu dan terus-menerus meratap, "Oh ibu, ibu." Sehingga dia merepresentasikan kebajikan. Benar-benar kebajikan yang manis, yang perlu waktu setahun untuk membuat sepasang stoking. Bukankah semuanya ini akan memberimu gagasan palsu mengenai kebajikan dan mengenai bekerja untuk mencari nafkah? Semuanya konyol dan omong kosong. Lalu, kekasih pertama anak perempuan itu, yang dulunya pegawai penyalin surat, tapi kini kaya raya, mendadak kembali dan menikahinya. Kebohongan lagi. Lelaki kaya tidak akan menikahi putri seorang yang bangkrut. Kau mungkin menganggap adegan semacam itu hanya berlangsung di atas panggung sebagai suatu perkecualian, tapi penonton akan keliru dengan menganggap perkecualian itu sebagai kelaziman, dan karenanya mengalami kemerosotan moral dengan membiasakan diri bertepuk tangan untuk sesuatu yang berlangsung di atas panggung.
yang dianggap oleh semua maklar atau pedagang terhormat di dunia sebagai kegilaan konyol. Ketika aku menikah, jumlah kami 13 orang di kantor ayah mertuaku, Les & Co. Dan kujamin banyak bisnis yang dilakukan di sana. Masih ada banyak lagi kebohongan di atas panggung, ketika sang pahlawan berjalan dengan gaya panggung yang kaku untuk membela tanah airnya. Mengapa pintu belakang selalu terbuka dengan sendirinya? Lalu kebajikan ini memperoleh imbalannya. Oh, sudah 17 tahun aku menjadi maklar kopi di Lauringrek nomor 37, dan aku punya banyak sekali pengalaman. Tapi aku selalu terkejut ketika melihat kebenaran sejati diputarbalikan. Kebajikan yang memperoleh imbalannya. Sungguh, seakan kebajikan adalah komoditas dagang. Tidaklah demikian halnya di dunia, dan ini baik sekali, karena di manakah letak kebajikan sejati seandainya kebajikan selalu memperoleh imbalannya? Mengapa kebohongan yang memalukan selalu diciptakan? Contohnya, Lukas, kuli gudang yang dulu bekerja untuk ayah, Les & Co. Waktu itu, firmanya bernama Les & Major, tapi keluarga Major sudah tidak ada lagi di dalamnya. Menurutku, Lukas benar-benar jujur. Tidak pernah ada sebutir pun biji kopi yang hilang. Dia pergi ke gereja tepat waktu dan menjauhi minuman beralkohol. Ketika ayah mertuaku sedang berada di rumah pedesaannya di Driebergen, lelaki ini menjadi rumah, uang tunai, dan segalanya. Pernah bank memberinya kelebihan uang 17 gulden, dan dia mengembalikan uang itu. Kini, dia sudah terlalu tua dan rematik untuk bekerja sehingga menderita kelaparan, karena bisnis besar kami memerlukan orang-orang muda. Ya, Lukas ini orangnya penuh kebajikan. Tapi apakah dia memperoleh imbalannya? Adakah pangeran yang memberinya berlian atau hidangan yang sangat lezat? Jelas tidak. Dia miskin dan tetap miskin. Dan memang harus begitu. Aku tidak bisa menolongnya. Kami perlu orang-orang muda yang aktif untuk bisnis besar kami. Tapi seandainya aku bisa melakukan sesuatu untuknya, kebajikannya akan memperoleh imbalan berupa kehidupan yang mudah. Kini, setelah dia tua. Lagi pula, seandainya semua kuli gudang dan semua orang lainnya melakukan kebajikan, mereka semua akan memperoleh imbalan di dunia ini. Tidak akan ada lagi imbalan istimewa bagi orang-orang baik di akhirat. Namun, di atas panggung, mereka memutarbalikkan segalanya. Mengubah segalanya menjadi kebohongan. Aku juga punya kebajikan. Tapi apakah aku meminta imbalan untuk itu? Ketika segala urusanku berjalan lancar, sebagaimana yang biasanya terjadi. Ketika istri dan anak-anakku sehat, sehingga aku tidak perlu berurusan dengan dokter. Ketika setiap tahun aku bisa menyisihkan sejumlah kecil uang untuk hari tua. Ketika Fritz berperilaku baik, sehingga bisa menggantikan kedudukanku saat aku pensiun ke rumah pedesaanku di dekat Driebergen. Maka aku akan merasa cukup puas. Tapi semua ini hanyalah konsekuensi alami dari keadaan, dan karena aku mengurus bisnisku. Aku tidak menuntut apa-apa atas kebajikanku, dan bukti bahwa aku lelaki yang berkebajikan tampak jelas dari cintaku terhadap kebenaran yang hanya bisa dikalahkan oleh imanku yang kuat. Aku ingin meyakinkanmu mengenai hal ini, pembaca budiman, karena inilah alasanku menulis buku ini. Gairah lain yang sama kuatnya adalah kecintaanku terhadap bisnis. Aku maklar kopi di Lauringrek nomor 37. Pembaca, buku ini lahir dari kecintaan mutlakku terhadap kebenaran dan kegairahanku terhadap bisnis. Akan kuceritakan kepadamu bagaimana semua ini terjadi. Namun, karena kini aku harus meninggalkanmu selama beberapa saat,
Karena harus mengunjungi bursa, aku mengundangmu untuk membaca bab kedua. Kumohon, bawalah buku ini bersamamu, mungkin akan berguna untukmu. Lihat ini, kartu namaku. Akulah yang disebut Ko, karena keluarga Major sudah keluar, dan Las adalah ayah mertuaku. Las & Co. Maklar Kopi Lowry Craig nomor 37.